Haleluya, jumpa lagi dengan saya Pendeta Rio Panggabean, Oikumene Ministry Jakarta. Apa kabar saudara? Saya berharap saudara selalu berada dalam keadaan sehat, penuh dengan sukacita dan terus berpengharapan kepada Kristus. Yang pertama saya mengucapkan selamat Imlek buat Anda yang menjalaninya, atau bahasa kerennya yang orang suka nyapa-nyapa Gongsi Facai, ya kan? Saya berharap di tahun baru ini kasih Kristus buat saudara tetap mengalir kepada saudara-saudara yang lain. Nah, bagian firman Tuhan hari ini terambil di dalam kitab 1 Petrus pasal yang ketiga ayat 8 sampai 12. Saya akan bacakan kepada saudara dan kita akan lihat pelajarannya adalah bagaimana agar kita dapat terus hidup di dalam kasih dan damai. 1 Petrus pasal 3 ayat 8-12 berkata demikian. Dan akhirnya, hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang, dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil untuk memperoleh berkat. Jadi yang pertama, saudara dan saya diingatkan Tuhan, jika kita sudah mengalami Tuhan, sudah menerima menjadikan Kristus sebagai Tuhan, marilah kita hidup menjadi berkat. Sekali lagi saya ulangi berkali-kali, berkat bukan yang utama duit atau sumbangan, tetapi yang pertama berkat adalah ketika kita menjadikan Kristus Tuhan, kita menikmati berkat pemeliharaan hidup dan seterusnya dan seterusnya. Nah, yang harus kita bagikan berkat pertama-tama adalah bagaimana hidup kita selalu bercerita tentang kebaikan Tuhan. Maksud saya, kalau saudara ada di mana? Di satu kumpulan orang mengalami sukacita karena kita selalu membawa damai, sukacita, ya, menceritakan pemeliharaan Tuhan dan lain sebagainya. Kalau sudah sampai pada berkat, yaitu memberi dan lain sebagainya, itu adalah bagian-bagian yang bukan menjadi tujuan utama saudara menjadi Kristen, tetapi itu biarlah mengikuti bagaimana Tuhan menggerakkan seseorang, menggerakkan kita semua untuk berbagi berkat dalam bentuk mungkin materi. Tapi yang pertama adalah perhatian. Itu lebih penting dari kita semua, ya. Yang kedua, pelajarannya di dalam kitab yang ditulis oleh Petrus di ayat yang ke-10. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jadi saudara, ini harus baik, ini jangan suka nipu, jangan suka fitnah. Kenapa? Di bagian lain firman Tuhan mengatakan bahwa dengan mulut yang Tuhan berikan kepada kita, kita memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Tapi dengan mulut yang Tuhan berikan juga kepada saudara dan saya, kita memfitnah, kita mengutuki orang. Jadi jelas dengan mulut yang sama kita memuliakan Tuhan, dengan mulut yang sama kita mengutuki sesama manusia. Itu tidak boleh. Nah, untuk mengontrol mulut saudara, perkataan saudara, maka kita harus melatih tingkat emosional kita, yaitu emosional yang terus dilatih dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi yang pertama menjadi berkat, yang kedua mengatur tingkat emosional kita. Kenapa? Alkitab juga bilang apa yang keluar dari hati emosional kalau nggak terkontrol, maka yang keluar adalah tindakan negatif. Yang ketiga saya pelajari dari hidup menjadi kasih dan damai, saudara, ayat 11. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Bagian ini lebih keren lagi. Setelah menjadi berkat, mengatur emosi kita menghadapi dunia yang gak jelas ini. Lalu saudara dan saya suka gak suka ketika jadi orang Kristen harus menghadirkan damai. Situasi di lingkungan kita tidak suka dengan keadaan kita yang selalu membawa damai, biarin aja. Ketika kita mau membawa damai, maka sukacita kita melayani Tuhan itu semakin luar biasa. Jadi jangan pernah dipengaruhi oleh lingkungan yang tidak mau menerima damai sejahtera yang kita berikan, karena tugas kita hanyalah terus mengejar kedamaian-kedamaian di dalam kehidupan ini. Sehingga orang boleh melihat hidup kita bukan kita lagi, tapi Kristus yang adalah Raja Damai mengendalikan hidup saudara. Dan yang terakhir dari 1 Petrus pasal 3 ini, kita lihat di ayat yang ke-12. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Jelas bahwa Tuhan tidak suka dengan orang-orang yang berbuat jahat. Berbuat jahat itu ya tidak bisa mengontrol emosi, tidak menjadi berkat, ya, lalu menjadi orang yang satu sisi dia ikut ibadah, tapi kehidupan hari-hari di luar ibadah dia tidak beribadah.
tetapi dia mendukakan Tuhan. Dan ini menjadi poin pamungkas setelah kita belajar menjadi berkat, mengatur emosi, dan menghadirkan kedamaian, maka kita disadarkan apapun yang kita lakukan dalam hidup ini, Tuhan selalu melihat kita, Tuhan selalu memperhatikan kita. Jadi kalau kita mau tampilkan kasih dan damai, maka saudara dan saya jangan pernah main-main, jangan munafik. Kenapa? Karena Tuhan memperhatikan hidup saudara dan saya. Dan orang-orang yang jahat itu tidak ada tempat di hadapan Tuhan. Tetap semangat, maju terus. Saya Pendeta Rio Panggabean, Oikumene Ministry Jakarta. Sampai jumpa pada perenungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.